Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulatu Vanisa dengan NIM 230020029. Di video kali ini saya ingin mempromosikan suatu rancangan program yang saya buat, yaitu tentang pendampingan program Rumah Pintar dalam membentuk citra positif di masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen humas yang diampu oleh Ibu Novrianti. Selamat menyaksikan semua. Baik, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu tentang apa itu program Rumah Pintar dalam membentuk citra positif dalam masyarakat. Nah, sebelumnya kan kegiatan belajar itu merupakan kegiatan yang paling mendasar. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran itu sangat bergantung pada bagaimana siswa itu mengalami proses pembelajarannya. Melihat kenyataan yang ada antara waktu belajar di sekolah dan di luar jam sekolah, siswa itu diharapkan dapat melakukan pembelajaran tambahan, atau dalam hal ini rumah pintar yang dapat menunjang ilmunya. Rumah pintar ini merupakan salah satu sumber belajar yang membantu siswa untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, mengingat proses pembelajaran itu tidak hanya di sekolah. Rumah pintar ini juga dirancang untuk membantu siswa untuk menerima informasi belajar untuk lebih mandiri. Nah, otonomi ini menekankan pada kegiatan peserta didik yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan belajarnya. Pembelajaran tambahan ini merupakan sumber belajar yang sangat fleksibel dan mengakomodasi perbedaan belajar individu. Oleh karena itu, pembelajaran tambahan ini adalah sesuatu yang harus dilacak sebagai sumber pembelajaran siswa agar memiliki dampak yang unik pada kinerja siswa. Ketika pembelajaran ekstra benar-benar diikuti oleh siswa, maka dapat membantu dalam proses pembelajaran dan mengarah pada kinerja siswa yang baik. Pembelajaran tambahan ini juga harus diperhatikan oleh guru dan siswa dalam rangka menciptakan insentif untuk kegiatan pembelajaran tambahan. Nah, yang penggunaannya itu untuk menentukan keberhasilan proses pendidikan di kelas. Kegiatan belajar tambahan ini juga sebagai sumber belajar yang dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap minat belajar siswa jika dilakukan dengan benar. Nah, rumah pintar ini juga merupakan insentif mahasiswa untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan ilmunya. Perbedaan tambahannya harus memfasilitasi pengembangan potensi anak dalam belajar. Yang kedua ada deskripsi kegiatan. Pendampingan rumah pintar itu merupakan upaya penataan kelembagaan rumah pintar untuk menjadikan satuan pendidikan yang non formal sejenis sesuai dengan kebutuhan setempat untuk meningkatkan layanan pembelajaran di masyarakat. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas kelembagaan rumah pintar sebagai satuan PNV atau sejenisnya. Sasaran kegiatannya itu jika sasaran atau penerima manfaat layanan pendampingnya sendiri adalah rumah pintar, sedangkan lembaga penerima bantuan adalah perguruan tinggi atau lembaga organisasi lain yang kapabel. Gambaran kegiatannya itu jadi kita itu dilakukan bentuknya itu seperti bimbingan, asistensi mengarah pada kegiatan sejenis lainnya kepada pengelola dan tutor rumah pintar guna untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan pengelolaan dan pembelajaran kepada masyarakat sesuai dengan sentra-sentra di rumah pintar masing-masing. Tahap pendamping rumah pintar sekurang-kurangnya itu yang pertama ada persiapan. Pada tahap ini lembaga persiapan ini perlu melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan rumah pintar yang berbasis pada kekurangan, keunggulan, dan potensi sentra-sentra yang dimiliki rumah pintar yang akan didampingi. Yang kedua yaitu penyiapan rencana dan jadwal kegiatan bimbingan pelatihan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatannya. Tentang pelaksanaan lembaganya, fokus pada penyelenggaraan bimbingan pelatihan bagi pengelola dan tutor rumah pintar yang ada yang meliputi penataan atau penyempurnaan administrasi serta penyediaan atau peningkatan sarana dan alat belajar. Nah, bimbingan atau pelatihan meningkatkan kapasitas mengolah tutor untuk meningkatkan peran lembaga dan layanan masyarakatnya. Lanjut ke penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur hasil
penyelenggaraan kegiatan pendamping rumah pintar secara berkala. Nah, sekarang masuk ke rancangan atau program pendamping rumah pintar tersebut. Yang pertama, durasi kegiatan. Program pendamping rumah pintar ini akan dilaksanakan secara online atau daring berupa video sebagai penyuluhan, bisa melalui Zoom meeting dan aplikasi virtual lainnya yang mendukung berjalannya kegiatan tersebut. Durasi kegiatan pendamping ini selama seharian lah, misalnya dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Nah, yang kedua ada tanggal rencana yang dilaksanakan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan insya Allah pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 teman-teman. Lokasi pelaksanaannya itu karena kita online ya, jadi dilaksanakan secara via Zoom, berarti di rumah masing-masing, dan linknya akan didapatkan di WA group yang akan disebarkan oleh panitia. Nah, sehingga dapat mempermudah calon pendamping dalam mengakses informasi terkait kegiatan pendampingan rumah pintar ini. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan melalui Zoom meeting dan diskusi tanya jawab secara langsung di dalam Zoom meeting tersebut. Nah, selanjutnya ada rundown kegiatannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu setiap calon pendamping akan menyiapkan apa saja yang diperlukan selama Zoom meeting berlangsung. Nah, termasuk kesiapan selama berjalannya kegiatan on kamera. Yang kedua yaitu setiap calon pendamping menyiapkan visi dan misi mereka jika terpilih sebagai pendamping rumah pintar. Yang ketiga, setiap calon pendamping menguasai apa saja sih teknik dari rumah terkait dengan rumah pintar gitu. Yang keempat, panitia akan membuka sesi diskusi melalui tanya jawab yang disampaikan oleh setiap penanya di Zoom meeting tersebut. Nah, sangat menarik bukan teman-teman rancangan program kegiatan rumah pintar ini. Selain belajar saya belajar di sekolah, jadi belajar juga bisa di rumah teman-teman. Nah, belajarnya pun juga tidak kaku, lebih fleksibel, lebih enjoy, lebih santai gitu. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Semoga tertarik ya dengan rancangan program yang telah saya buat. Saya tunggu pendaftarannya, karena kegiatannya nggak lama lagi teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.